Halo Sobat BKKBN Bali, selamat datang kembali di podcast kita kali ini, We Talk, We Learn. Nah, semoga teman-teman hari ini tidak bosan ya untuk mendengarkan podcast kita kali ini, karena pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang tentu saja kece dan juga dapat menghibur teman-teman kita pada hari ini. Nah, sebelum itu izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Putri Shena Gayatri, akrab disapa Ica, selaku moderator yang akan memandu podcast kita pada kali ini. Nah, sebelum itu di sini aku mau ngucapin dulu nih selamat Hari Sumpah Pemuda tahun 2024 yang dimana akan dirayakan pada tanggal 28 Oktober tahun 2024. Berbincang-bincang mengenai Sumpah Pemuda, di sini kita kaitkan nih dengan sikap para remaja atau pemuda dalam nilai-nilai nasionalisme di diri mereka sendiri. Mungkin teman-teman di sini sudah mengetahui bahwasanya banyak generasi muda saat ini mengalami pergeseran nilai-nilai nasionalisme dan memudarkan komitmen untuk berkontribusi bagi tanah air kita. Nah, kalau dibiarkan, masalah ini akan berdampak besar bagi bangsa maupun pemuda di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, di podcast kita kali ini akan mengangkat tema yaitu bersama genre pemuda berdampak. Nah, dari topik ini saja kita bisa membayangkan nih bagaimana menariknya pembahasan kita pada kali ini. Oke, teman-teman, tentu saja pada kesempatan kali ini aku tidak sendirian saja. Di sini sudah ada narasumber yang menemani aku untuk berbincang-bincang di podcast kita kali ini. Oke, di sini sudah ada Kak Purit dan juga Kak Dwi Arta. Halo, sobat BKKBN semuanya. Oke, mungkin Kak Dwi sama Kak Purit bisa perkenalkan diri terlebih dahulu nih sebelum kita mulai berbincang-bincang. Oke, dari siapa dulu? Boleh ya, dari aku dulu ya. Oke, teman-teman semuanya, sobat BKKBN, halo, bertemu lagi bersama wajah-wajah yang tentunya tidak asing lagi buat subscriber lama gitu atau yang sudah sering menonton podcast BKKBN. Tapi let me introduce myself again, teman-teman. Perkenalkan, aku Kak Agus Dwi Arta. Orang-orang akrab memanggil aku dengan Dwi Arta. Aku Duta Genre Provinsi Bali Putra tahun 2023 dan saat ini menjadi bagian dari Duta Genre Indonesia tahun 2024 gitu. Oke, setelah Kak Dwi juga sama aku, tak kenal maka tak sayang, tapi setelah kenal belum tentu sayang. Bertemu lagi sama aku guys. Nama aku Niketut Indra Putri Lestari dan akrabnya disapa dengan Purit. Aku adalah Duta Genre Putri Provinsi Bali tahun 2023 dan sekarang menjadi bagian dari Genre Indonesia. Oke, jadi itulah narasumber kita pada kali ini yaitu Kak Dwi Arta dan juga Kak Purit gitu. Jadi sangat suatu kebanggaan bagi aku bisa menjadi moderator dengan narasumber kita yaitu Duta Genre Provinsi Bali tahun 2023. Oke, di sini kita akan membahas mengenai relasiansi remaja setelah menjalani arus perubahan globalisasi yang penuh dengan tantangan, teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, banyak para generasi muda saat ini mengalami pergeseran nilai-nilai nasionalisme dan juga perubahan zaman di era modernisasi atau globalisasi ini. Nah, jadi untuk kakak-kakak nih, ada pertanyaan yaitu, menurut kakak-kakak, bagaimana sih Kak Dwi Arta dan juga Kak Purit untuk mendefinisikan makna Sumpah Pemuda dalam konteks modernisasi atau globalisasi? Mungkin dari siapa dulu nih? Dari siapa? Dari aku, boleh? Oke, teman-teman, aku mau memulai ini dengan bahwa Sumpah Pemuda itu bukan hanya sebuah peristiwa kepahlawanan gitu, sejarah yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 aja, tetapi lebih luas daripada itu, teman-teman. Aku memaknai Sumpah Pemuda ini bahwa sebuah alarm dan penanda bagi kita semua generasi muda untuk selalu menjadi satu, bersemangat, dan melanjutkan terus pembangunan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia yang sebenarnya gitu. Dan terlebih lagi bahwa kita ini sekarang hidup di zaman globalisasi ya, modernisasi seperti yang dibilang Ica tadi. Dan tentunya kita ada di dunia yang sangat amat terbuka. Terbuka dalam artian apa? Dalam artian bahwa semua hal itu bisa kita dapatkan secara mudah atau kita akses itu, atau mungkin bahkan hal itu datang kepada diri kita dengan adanya media sosial, dengan adanya modernisasi gitu. Nah, dengan adanya itu tentu budaya-budaya asing dan moral atau norma-norma yang seharusnya tidak ada atau tidak dilakukan oleh pemuda Indonesia itu akan sangat mudah untuk datang kepada kita. Dan disinilah
menurut aku gimana pentingnya dan memaknai Sumpah Pemuda itu sebagai alarm dan sebagai juga penanda bahwa untuk selalu menerapkan nilai-nilai luhur, menerapkan nilai-nilai kebangsaan sesuai dengan isi dari Sumpah Pemuda terkait dengan kita sebagai pemuda untuk meneruskan tokoh pembangunan bangsa Indonesia ke depannya gitu kalau dari aku. Betul, kalau dari aku sendiri nih Ca, aku setuju banget sama yang dibilang sama Kak Dwi, bahwasannya kalau Sumpah Pemuda itu mungkin kita bisa bilangnya dengan simbol ya, simbol adanya pergerakan pada saat itu, pergerakan dari para pemuda yang merasakan dari latar belakang yang berbeda, berbagai latar belakang, tapi dengan nasib yang sama gitu, karena mereka merasa nasibnya sama, mereka membuat perlawanan seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi kita sekarang, di era modern ini, itu sebagai alarm, bener yang dibilang sama Kak Dwi, sebagai pengingat bahwa dulu ada kayak gini loh, dan sekarang kita cuma perlu untuk mempertahankan aja, nggak perlu ada perang dan lain sebagainya, cukup kalian ingat bahwa kalian bertanah air yang satu, berbangsa yang satu, dan berbahasa yang satu gitu. Tinggal ingat itu aja, jadi tinggal dipertahankan. Mungkin memang mempertahankan itu kadang lebih susah daripada menciptakan ya gitu, menciptakan gitu. Tapi ya nggak ada salahnya untuk kita mencoba, cuman ingat itu aja dan juga implementasikannya di kehidupan kita sendiri gitu. Oke, jadi dapat aku simpulkan nih sedikit dari wawancaranya Kak Dwi sama Kak Purit, bahwasannya walaupun kita hidup di dalam era modernisasi atau globalisasi, namun kita harus tetap untuk mempertahankan semangat kita dan juga terus mengenang jasa-jasa para pahlawan yang dimana udah berkorban, yang di sini kita cuma bertugas nih untuk mempertahankan hal tersebut seperti itu. Oke, jadi next Kak, berbicara mengenai Sumpah Pemuda nih. Bagaimana menurut kakak relevansi nilai-nilai Sumpah Pemuda bagi generasi muda saat ini? Seperti itu. Oke, kalau kita berbicara, aku izin ya. Aku kalau misalnya ditanya relevansi antara Sumpah Pemuda dan juga generasi muda, ya tentunya sangat relevan ya, sangat berkaitan. Karena ya Sumpah Pemuda nih sama generasi muda zaman sekarang juga. Nah, kaitannya sangat erat dan juga pastinya berdampak sangat amat besar untuk kehidupan pemuda, apalagi di zaman modern ini. Karena kalau kita melihat zaman modern sekarang, apa-apa serba gampang buat diakses gitu ya, terutama di media sosial. Jadi gimana ya, jadi krisis identitas, banyak tantangan-tantangan dan juga masalah-masalah yang muncul tentang krisis identitas ini dan melupakan dari nilai Sumpah Pemuda itu sendiri. Jadi relevansinya sangat amat besar ya, karena ya ini adalah ranahnya si pemuda itu sendiri gitu. Mungkin ada ditambahin. Dan aku setuju juga sama apa yang dibilang Purit sebenarnya teman-teman, dimana bahwa nilai-nilai dari Sumpah Pemuda itu akan selalu sangat relevan ketika dikontekstualisasikan dengan keadaan zaman kapanpun itu dan dimanapun itu teman-teman. Terlebih lagi kita sebagai pemuda dan sebagai bangsa Indonesia gitu. Karena di nilai-nilai Sumpah Pemuda itu kita diajarkan dan diingatkan untuk selalu ingat terhadap semua ciri khas, semua identitas, semua nilai moral serta prinsip dari bangsa Indonesia ini sendiri gitu. Dan kaitannya juga dengan era modernisasi di mana kayaknya harus selalu menjalankan semua hal yang dilakukan oleh pemuda, entah itu dalam menginisiasi sebuah gerakan, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan bahkan menjadi remaja senormalnya aja juga harus tetap gitu untuk mengimplementasikan dan merelevansikan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam semua hal yang kita jalankan gitu kalau dari aku. Jadi sangat amat relevan gitu. Oke, jadi perspektif Kak Purit dan Kak Dwi itu sama, yaitu jadi nilai-nilai Sumpah Pemuda itu sangat relevan dengan pemuda saat ini atau remaja saat ini, seperti itu. Nah, jadi di sini nih Kak Dwi sama Kak Purit kan berperan sebagai duta genre gitu. Menurut kakak sendiri, apakah duta genre memiliki peranan penting dalam mendukung pemuda untuk berpegangan pada nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme nih Kak? Tentu, aku langsung jawab, aku langsung bilang tentu gitu. Tentu banget, 100%, 1000% gitu. Aku izin ya, dan aku baru nanya kayak gitu, aku udah langsung bilang setuju teman-teman. Karena kenapa? Genre itu namanya juga generasi berencana ya, yang memang program ini tuh diciptakan untuk remaja ya, pemuda gitu, yang dimana duta genre ini sebagai sentralisasi dari pergerakan remaja di Indonesia, pergerakan pemuda di Indonesia, yang sebenarnya bukan hanya
tidak hanya berfokus pada isu mengenai kependudukan, kekeluargaan, dan juga kesehatan reproduksi atau seksualitas, tapi lebih lagi daripada itu teman-teman. Di genre kita ini selalu membahas tentang semua hal yang menjadi isu terkini yang dialami oleh remaja itu sendiri, oleh pemuda itu sendiri. Karena aku yakin banget teman-teman bahwa pembangunan bangsa Indonesia ke depannya itu ditentukan dari siapa yang melanjutkannya. Siapa yang melanjutkannya ya kita remaja sendiri gitu. Kalau misalnya remajanya aja nggak mampu untuk menjalani kesehariannya dengan baik, apalagi untuk mengimplementasikan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda, tentu keberlanjutan bangsa juga akan menjadi hal yang di pinggir jurang gitu atau dipertanyakan. Makanya peranan duta genre di sini juga bukan hanya soal hal yang aku sampaikan tadi berkaitan dengan isu genre, tapi juga semua hal yang berkaitan dengan isu remaja, berkaitan dengan nilai-nilai dan juga value dari bangsa Indonesia itu sendiri, entah itu berbahasa Indonesia, cinta terhadap produk Indonesia, kemudian mau dan mampu untuk memperkenalkan budaya Indonesia itu sendiri ke ranah yang lebih luas lagi. Dan itu juga akan sangat dipermudah dengan adanya globalisasi teman-teman sebenarnya, bahwa dengan terhubungnya seluruh dunia gitu dalam sebuah aplikasi, dalam sebuah benda, itu menjadi hal dan menjadi lapangan untuk kita bisa mempromosikan, mengenalkan, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air kepada khalayak yang lebih luas lagi gitu. Gitu Cak, kalau dari aku. Kalau dari Kak Purit ada yang mau ditambahkan? Kalau dari aku sebenarnya tadi udah kompleks banget ya yang dibilang sama Kak Dwi. Cuman aku mau menekankan lagi, menambahkan lagi sedikit. Kalau misalnya ditanya peran duta genre, kita nggak cuman selempang aja, kita nggak cuman gelar aja, tapi Setuju. kita juga harus gitu loh, harus mengerjakan tugas yang setelah dikasih amanah nih, udah dikasih sebuah kepercayaan bahwa kamu menjadi duta genre, ya kita harus jalanin. Dan kita juga kalau dilihat dari genre generasi berencana, itu tentunya fokus kita tuh ada di pemuda gitu, tentunya ada di teman-teman kita remaja. Kenapa genre ini sangat berpotensi untuk mempengaruhi para remaja ini? Kita lihat deh, kalau kita berkaca dari teman-teman kalian, itu pasti curhatnya sama kamu kan, Ca? Iya, kalau benar-benar. teman-teman kamu nggak pasti curhat sama gurunya tiba-tiba. Iya, benar. Jadi karena itulah kita peranan duta genre itu sangat besar di peer group gitu, mempengaruhi teman sebaya kita. Nah, gimana cara kita untuk bisa mempersuasi teman-teman sebaya kita ini untuk bisa mempertahankan nilai kebangsaannya dan juga identitasnya dia tuh seperti apa sih, identitas bangsanya dia itu seperti apa sih, agar budaya-budaya yang udah diciptakan, budaya-budaya yang sudah diwarisi itu tidak hilang nantinya, bahkan luntur gitu. Dan juga aku izin tambahkan teman-teman, ini juga sebenarnya bisa diukur karena kemarin kita baru aja selesai adu Jaknas. Betul. Jadi di situ kita bukan cuman membawa program kerja kita yang di provinsi kita lakukan selama 1 tahun, tetapi juga di situ kita membawa kebudayaan kita dari masing-masing provinsi. Kita perkenalkan di sana dari cara berpakaiannya seperti apa, bahasanya seperti apa, budaya dan tradisinya juga seperti apa. Nah, sebenarnya juga dari situ kita bisa lihat bahwa pemuda ini memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk memperkenalkan budaya dan menumbuhkan cinta terhadap budayanya di ranah-ranah yang bukan cuma hanya di media sosial, tetapi in the reality gitu, di kehidupan nyata juga bisa kita lakukan gitu, Ca. Iya. Oke, jadi buat teman-teman nih yang masih merasa kalau genre itu cuma mengurus tentang generasi berencana, kependudukan, dan lain sebagainya, di sini udah terjawab nih oleh Kak Purit sama Kak Dwi bahwasannya duta genre ataupun generasi berencana ini memiliki peranan yang penting juga dalam menjaga nilai-nilai nasionalisme dan juga nilai-nilai kebangsaan. Seperti yang udah dibilang Kak Dwi sama Kak Purit tadi, bahwasannya di genre ini tidak hanya mengenal tentang hanya mendapatkan selempang dan juga mendapatkan gelar, tapi mereka juga memiliki tugas nih untuk berdampak gitu bagi remaja-remaja di sekitarnya. Seperti yang dibilang Kak Purit tadi, mempersuasi teman sebayanya untuk melakukan hal-hal yang pastinya positif seperti itu. Apalagi tadi Kak Dwi sama Kak Purit tuh selesai adu Jaknas yang dimana mereka
dikenalkan oleh budaya-budaya dari luar, dari provinsi-provinsi lain ya Kak Dwi dan Kak Purit. Bener. Di sana juga kita bisa belajar nih untuk mengenal budaya-budaya dari luar provinsi seperti itu. Oke, di sini selain memperkenalkan budaya nih, menurut Kakak ketika di arus globalisasi ini, apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh pemuda untuk menjaga semangat Sumpah Pemuda mereka di era seperti ini? Seperti itu Kak, mungkin bisa dijawab? Oke, mungkin aku izin menjawab. Kalau misalnya tantangan di era globalisasi tentunya sangat amat banyak ya. Ada faktor internal, ada juga faktor eksternalnya pasti. Terutama faktor internal ya, kita tekankan dulu di sini dari remaja itu sendiri. Kenapa sih sekarang mulai ada pergeseran budaya gitu ya di era modernisasi ini? Karena dari remajanya itu sendiri aja krisis identitas. Gimana caranya mereka untuk bisa menemukan identitas dari bangsanya sendiri gitu, kalau dianya aja sendiri bingung. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu faktor labil mungkin ya, labil dari remaja, nggak bisa mengimbangi atau memfilterisasi yang mana sih budaya modern yang bisa kita serap dan yang mana sih budaya lokal yang harus kita kembangkan seperti itu. Karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa budaya-budaya di Indonesia itu nggak semuanya positif ya. Kalau bisa kita ambil di garis bawahi dulu teman-teman, ada pernikahan dini dan lain sebagainya, itu kan sudah keluar dari konteks yang seharusnya seperti itu. Tapi kita harus memfilter juga nih yang mana yang harus kita kembangkan dan juga menjadikan identitas bangsa kita. Jangan sampai budaya kita itu diakui sama negara lain, overclaim gitu ya. Jadi jangan baru keluar-keluar gitu ya setelah negara lain itu mengklaim gitu budaya kita, keluar-keluar di netizen ini, terutamanya remaja gitu, ini budaya kita dan lain sebagainya. Tapi kitanya sendiri tuh nggak mau untuk mempelajari, nggak mau untuk melestarikan. Ya gimana jadinya dong? Ya apa salahkah mereka? Belum tentu juga gitu. Mungkin ditambahkan sama Iya, aku juga setuju banget teman-teman sama apa yang dibilang Purit, bahwa semuanya itu tergantung pada kitanya sendiri dari faktor internalnya. Kalau misalnya kita udah mampu untuk mengenali siapa diri kita, mengenali siapa identitas kita yang sebenarnya, tentu kita juga secara tidak langsung akan mampu untuk mengenali dan identifikasi identitas bangsa kita, identitas nilai-nilai dan moral yang ada di bangsa kita gitu. Namun di faktor lainnya juga teman-teman, kayak yang aku bilang di awal bahwa di era modernisasi ini kan semuanya serba gampang gitu, semuanya serba terbuka dan bisa dengan mudah kita dapatkan. Menjadi suatu keuntungan juga bagi kita, namun di sisi lain juga menjadi suatu hal yang negatif bagi kita atau merugikan bagi kita. Layaknya pisau lah kalau kita bilang modernisasi gitu. Di positifnya tadi aku udah sempat jelasin, dan di negatifnya apa ya? Kita generasi muda khususnya, apalagi kayak yang dibilang Purit tadi, masih sangat labil banget, terus dicekoin banget dengan informasi-informasi luar yang tidak sesuai dengan moral bangsa Indonesia, tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur dari Sumpah Pemuda itu. Tentu kita akan mudah terbawa ke arus tersebut gitu. Kita akan mudah untuk mengikuti hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan budaya bangsa kita gitu. Dan di sisi lain juga teman-teman, pergeseran cara pandang dan sudut pandang terhadap memaknai akan Sumpah Pemuda dari masa ke masa, dari generasi ke generasi juga akan berbeda sebenarnya teman-teman. Mungkin di generasi dulu pencetus awal Sumpah Pemuda itu memaknai Sumpah Pemuda sebagai sebuah hal perjuangan, sebuah hal ikrar yang sakral gitu untuk harus selalu diimplementasikan. Tetapi di masa sekarang juga akan sedikit bergeser, menyesuaikan dengan keberagaman kita sekarang, menyesuaikan dengan kekompleksasian kita sekarang gitu. Apalagi sangat banyak sekali isu-isu yang menjadi aku nggak bisa bilang ini perusak ya, tetapi menjadi pemengaruh bagaimana generasi muda itu menginterpretasikan, bagaimana generasi muda itu memaknai nilai-nilai Sumpah Pemuda itu akan berubah teman-teman seiring berjalannya zaman dan seiring berpindahnya generasi gitu. Aku izin nambahin ya. Oke, silakan. Jadi benar yang dibilang sama Kak Dwi, tergerus terbawa arus gitu ya. Terus
kalau kita bisa berkaca ya, kita lihat fakta yang terjadi di lapangan gitu, contoh bukti konkretnya apa sih? Sekarang banyak anak muda yang lebih tahu sama nama-nama idol K-pop kebanding sama Bener, setuju. orang-orang. Setuju banget. Aku nggak mempermasalahkan kalian ngefans teman-teman. Aku pun adalah salah satu fans dari K-pop. itu Siapa sendiri. bias Put? Aku biasku ada J and Hypen. Aku juga punya bias. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa menyeimbangi hal itu. Mungkin contohnya juga mungkin dari aku sendiri ya. Aku atlet dance sport guys. Dance sport itu adalah Latin dan Latin itu dari barat. Tapi aku juga tetap bisa untuk nari Bali. Pun halnya dengan Kak Dwi dan kita semua yang ada di sini. Jadi gimana cara kita untuk menerima budaya barat, memfilterisasi, mungkin oh ternyata ini menghasilkan, aku teruskan, tetapi aku juga tetap untuk menjaga budaya lokal atau budaya dari identitas bangsaku itu sendiri gitu. Gimana cara kalian untuk bisa mengimbangi hal itu? Bukan kita bilang nggak boleh untuk menerima hal-hal itu. Menolak mentah-mentah Iya, gitu betul, lah menolak bahasanya. mentah-mentah. Karena kita juga nggak bisa untuk tertutup dari globalisasi itu sendiri. Kita harus bisa ikut perkembangan zaman, tetapi tidak melunturkan atau menghilangkan budaya kita sendiri. Itu sih. Oke, jadi tadi Kak Dwi dan Kak Purit juga udah ngasih tahu kita faktor-faktor yang menjadi penghambat pemuda dalam era globalisasi ini, serta sudah dikasih contoh langsung nih dari mungkin dari TikTok ya Kak ya, bisa lihat ya. Karena aku juga pernah lihat dari TikTok kalau mereka itu ditanya apa sih kepanjangan MPR, apa sih kepanjangan ini, Iya, betul. mereka nggak bisa jawab gitu. Aku juga K-popers Kak, jadi harus tetap diimbangi juga dengan pengetahuan nasionalisme kita, karena ya kalau nggak kita sendiri yang pelajari siapa lagi, benar, seperti itu. Oke, next ya Kak. Jadi, nah sebagai duta genre nih Kak, menurut Kakak bagaimana sih cara duta genre dapat berkontribusi langsung dalam meningkatkan kesadaran nasionalisme di kalangan pemuda seperti itu? Mungkin dari program-program yang udah Kakak buat ada yang berkaitan nih dengan nasionalisme seperti itu. Silakan Kak. Oke, kalau dari aku ya teman-teman, berkaitan soal peran, berkaitan soal langkah gitu. Aku selalu bilang ini dimanapun teman-teman, dimanapun aku sebagai pembicara, sebagai narasumber, bahwa untuk memulai sebuah perubahan, untuk memulai sebuah hal yang bisa berdampak kepada orang lain itu sebenarnya nggak perlu dari hal yang besar dulu gitu, karena aku selalu percaya bahwa 1000 langkah besar itu harus diawali dulu dengan 1 langkah kecil sampai nanti kita bisa di 1000 langkah itu teman-teman. Dan apa kaitannya dengan langkah kita untuk bisa meningkatkan nilai-nilai kebangsaan di teman sebaya gitu, sesama pemuda? Itu bisa kita lakukan dari hal sesimpel, kita kan sebagai duta genre ya teman-teman, sebagai konselor sebaya, sebagai peer educator, disitulah kita bisa manfaatkan, ruang itu bisa kita manfaatkan untuk selalu menyisipkan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap nilai-nilai kebangsaan, rasa cinta terhadap tanah air kita. Di samping itu juga kita dibekali dengan pengetahuan terkhusus untuk mengelola sosial media. Betul. Dan apalagi kita sebagai duta, aku sama Purit nggak pernah henti-hentinya untuk berkonten di sosial media, entah itu di TikTok, di Instagram, terkait dengan isu-isu genre, terkait dengan substansinya. Tetapi juga kita selalu kalau bahasa orang-orang TikTok itu kayak soft promote gitu, soft promote tentang nilai-nilai kebangsaan. Entah itu dengan kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, selalu melakukan semua kegiatan yang didasari atas norma, didasari atas etika dalam berkonten dan dalam mempromosikan sebuah hal gitu, dan juga selalu membawa nama-nama atau nilai-nilai budaya dari di mana daerah kita berasal gitu. Kayak misalnya kita ya, aku Purit dan Ica juga sama-sama dari Bali. Aku selalu menyisipkan budaya-budaya Bali dan nilai-nilai masyarakat Bali untuk bisa dinikmati dan dipahami oleh khalayak ramai gitu. Dan di samping itu juga ada masih banyak banget teman-teman, ada cara untuk mempromosikan dan menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan untuk teman sebaya. Tetapi yang ingin aku sampaikan untuk meringkas itu semuanya adalah teman-teman, beranilah untuk memulai sebuah perubahan dulu, apapun itu bentuknya. Entah itu besar kecil
banyak dikit nggak peduli itu, yang penting teman-teman harus mau dulu untuk melakukan sebuah perubahan, karena secara nggak langsung itu akan memberikan dampak kepada orang lain teman-teman. Kayak sesimpel ini deh, aku bisa kasih contoh kepada teman-teman kayak gini. Dulu zaman-zaman Instagram itu Ica dan Purit, yang kalau di swipe itu fotonya nyambung. Paham nggak? iya. Jadi zaman dulu itu jadi zaman dulu itu kayak belum ada scrapbook itu kan yang bisa digeser-geser. Terus aku mulailah untuk menggunakan itu karena Purit yang menginfluen aku untuk menggunakan itu. Dan ternyata ketika aku menggunakan itu, teman-teman aku di kelas itu pada ikut menggunakan itu, dan mereka bilang ke aku sendiri kayak gara-gara duit nih aku jadinya ikut untuk menggunakan scrapbook itu di postingan aku gitu, karena terlihat lebih estetik mungkin, karena terlihat lebih elok gitu mungkin. Dan bayangkan kalau misalnya nilai kebangsaan yang teman-teman bawakan di sosial media, di Instagram, di TikTok gitu, itu ikut diimplementasikan dan menjadi influen bagi teman-teman sebaya, ya teman-teman bisa bayangkan seberapa besar dampaknya gitu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap tanah air gitu. Betul, setuju sih. Izin ya Ica, aku nambahin dari Kak Dwi. Aku setuju banget sama yang dibilang Kak Dwi tadi, gimana cara kita untuk menginfluence ya di genre. Ya tentunya kita, karena kitanya remaja yang memberikan sosialisasi, yang memberikan perpanjangan tangan ini kepada remaja juga. Jadi kita tahu nih, oh yang aku suka dominan nih sama teman-teman nih, ini pasti suka juga. Jadi kita udah tahu nih selera mereka tuh seperti apa. Layaknya kayak yang dibilang sama Kak Dwi tadi, si remaja ini kita posisikan sebagai konsumen. Kita sebagai penyedia jasanya. Apa sih yang dibutuhin sama konsumen ini? Apa sih yang menjadi minat konsumen ini, si para pemuda ini? Oh ternyata mereka sukanya estetika gitu. Oh ternyata mereka sukanya dijadiin partisipasi yang aktif gitu. Bukan cuma yang duduk aja dengerin sosialisasi gitu, habis itu dapat makan pulang gitu. Itu kurang kan menurut mereka. Jadi gimana cara kita untuk bisa tahu apa sih yang diminatin sama mereka, apa sih yang disukai sama mereka, dan pada akhirnya mereka juga tertarik gitu untuk ikut, tertarik untuk mengikuti apa yang kita bilang, itu terpersuasi dan juga terinfluence seperti yang dibilang sama Kak Dwi tadi. Karena jujur teman-teman, kalau kita bilang peran pemuda ini sangat amat besar, karena kita bakalan ada di bonus demografi dan juga Indonesia Emas, menuju Indonesia Emas tahun 2045, dan usia produktif itu paling besar nantinya yang mendominasi usia gitu. Jadi peran pemuda di sini, peran para remaja di sini sangat amatlah penting. Jangan kalian bermalas-malasan sekarang, jangan kalian mikir kayak apa sih ikut kampanye ini, apa sih ikut sosialisasi ini, mending aku turu, mending aku scroll TikTok. Keputusan kalian yang aku tidur aja deh, itu juga sangat berpengaruh guys ke kehidupan kalian. Bukan kita keluar-keluar di sini untuk kehidupan kita, tapi juga kehidupan kalian. Teman-teman semuanya. Apakah nanti bakal masih ada di Indonesia itu Iya, masih ada nggak identitasnya kayak gitu? Dan aku sih namanya juga Jaya. Lebih luas lagi daripada itu teman-teman. Sebenarnya peran kita sebagai generasi muda itu juga bisa kita manfaatkan, atau lahan yang bisa kita gunakan itu adalah ya kayak aku sama Purit tergabung di genre gitu. Kita bisa menggunakan genre sebagai media, sebagai tempat untuk berekspresi, tempat untuk menyediakan informasi-informasi yang berkaitan dengan bukan cuma tentang genre tapi juga tentang wawasan kebangsaan gitu, melalui sosialisasi kah, melalui seminar kah, melalui kegiatan yang seru dan menyenangkan kah gitu. Seperti itu. Karena dari meaningful youth participation itu ya, setuju. Karena dari SDGs juga pembangunan berkelanjutan, peran kalian, peran kita remaja semua di sini itu sangat penting guys. Jadi karena kalian penting, jangan merasa kalian aku penting kayak pejabat. Kalian memiliki peran penting, dan tentunya tugas kalian juga sangat amat penting dan banyak juga gitu nanti ke depannya seperti itu. Oke, di sini aku dapat memetik beberapa pesan dari Kak Dwi dan juga Kak Purit. Di sini kita jangan takut untuk memulai atau membuat perubahan. Mengapa? Karena siapapun kalian, apapun posisi kalian, itu kalian bisa membuat perubahan dari yang terkecil mungkin bisa hingga yang terbesar seperti itu. Nah, dari Kak Purit juga di sini kita bisa belajar untuk
manfaatkanlah masa muda kalian. Selagi Benar. kalian masih bisa, kenapa nggak dilakukan? Selagi kalian masih seperti muda itu. gitu. Ya, oh ya benar-benar. Kalau selagi masih bisa. Kalau udah berumah tangga gitu, kalau yang cewek udah uya pana gitu Nah. ya, udah menjejahitan ngayah sana sini gitu, kapan lagi? Nah itu, Gitu. jadi kapan lagi kita bisa seperti ini gitu. Jadi manfaatkanlah waktu dengan baik seperti itu. Oke, jadi ngomong-ngomong nih Kak, mengenai apa saja sih inisiatif yang bisa diambil oleh generasi muda untuk mengatasi permasalahan atau pergeseran nilai-nilai nasionalisme di kalangan kita saat ini? Mungkin bisa dimulai dari Syah dulu. Oke. Dari Purit boleh. Oke. Kalau dari aku sendiri seperti yang aku bilang dan Kak Dwi juga sudah mengatakan tadi, gimana cara kita untuk bisa tahu gitu loh, konsumen tuh maunya apa. Mungkin sekarang lagi rame yang suka gitu ya di Bali, suka konser gitu kan ya, apalagi deket-deket ini lagi nyejer banget ya konser gitu. Nyejer nggak tuh? Jadi menurut aku sendiri, gimana cara kita untuk bisa masuk nih nilai kebudayaan dan nilai kebangsaan, kita bisa masukkan di sana. Salah satu contohnya ya di konser mungkin ada pegelaran gong kebiar dulu di pembuka, baru nanti masuk ke konser dan lain sebagainya. Itu kan udah pernah diterapkan juga di konser Benar-benar. Singaraja, meskipun itu ada permasalahan sedikit iya, ya teman-teman. Jadi menurut aku sendiri ya, terapkan metode kultural itu sendiri. Gimana cara kita untuk bisa kultur itu kita terapkan di metode-metode modern juga. Salah satunya tadi ada konser, juga bisa mungkin dari studi trip juga bisa diterapkan. Dimasuk-masukin aja seperti yang dibilang sama Kak Dwi tadi adalah soft Promote. promote gitu ya. Jadi nggak langsung gamblang kita mengadakan podcast ini, kita mengadakan acara tentang nilai kebangsaan dan lain sebagainya. Mungkin ya agak terdengar sedikit klise di kalangan kita para remaja yang sukanya clickbait, yang sukanya 3 detik, kalau nggak seru di skip gitu. Jadi menurut aku ya, kita kembalikan lagi ke konsumen itu seperti apa sih minatnya, si para remaja ini sukanya seperti apa sih. Gitu. Ya. Dan aku setuju juga teman-teman sama apa yang dibilang Purit. Tapi di sini aku mau nambahin teman-teman terkait dengan inisiasi apa yang bisa kita lakukan. Back again bahwa harus aku tekankan lagi kepada teman-teman, inisiasi yang teman-teman ambil nggak perlu yang gede-gede banget. Teman-teman bikin kayak lomba gong kebiar gitu, lomba beleganjur gitu, nggak perlu. Tergantung pengaruhnya. Iya benar. Nggak harus dari hal yang seperti itu teman-teman, tapi dari hal-hal simpel, hal-hal kecil yang mungkin nggak orang lain itu nggak sadari bahwa itu tuh sebenarnya sebuah nilai untuk menciptakan dan menumbuhkan nilai cinta terhadap tanah air, itu bisa teman-teman lakukan gitu. Nah, di samping itu juga mulailah untuk berani sebagai pelopor, teman-teman mulailah untuk berani mengimplementasikan nilai sesungguhnya dari meaningful youth participation, yang dimana ini diharapkan bahwa remaja itu mampu untuk berpartisipasi dalam semua hal di lini kehidupannya dia, entah itu keluarga, sosial budaya, perekonomian, kepemerintahan, dan semua kebijakan yang diambil itu remaja memang harus terlibat gitu. Jangan hanya mau untuk menjadi figur semata aja sebagai pelengkap dalam semua kegiatan itu, jangan mau teman-teman, tapi mulailah untuk berani mengambil andil dari perencanaan sampai nanti dievaluasi ketika kegiatan itu selesai gitu. Karena itu akan sangat berdampak untuk keberlanjutan dan keberlangsungan perjalanan kehidupan teman-teman ketika teman-teman berada dan berusaha untuk menyelesaikan transisi kehidupan dengan sangat terencana gitu. Karena ya back again bahwa tonggak pembangunan bangsa seperti yang disampaikan SDGs itu ya berfokus pada remajanya. Gimana caranya remaja itu dibentuk sedemikian rupa dengan terencana sesuai dengan hakikatnya genre sendiri, supaya bisa untuk menjadi pembentuk dari bangsa yang kita impikan gitu, bangsa yang sejahtera gitu. Karena kalau pemudanya aja bisa untuk memulai itu, tentu nanti bangsanya juga akan ikut
menjadi hal yang kita cita-citakan, menjadi hal yang kita impikan gitu, mencapai Indonesia emas di 2045 gitu. Kalau di genre juga kita sudah menerapkan hal itu ya. Kita berkaca bahwa remaja nih nggak suka nih yang hal-hal yang boring gitu. Bener. Kita juga menerapkan adanya game gitu. Games. Setiap sesi kita ada game kayak modul tentang kita gitu ya, workshop tentang kita, workshop ini genting gitu. Semuanya itu nggak cuman gamblang langsung kita cari ngasih materi ini ya rumus untuk menghitung IMT kalian, enggak. Jadi kita main games dulu untuk menarik perhatian mereka, untuk biar nggak ngantuk juga kayak gitu. Tapi tersampaikan juga nih materinya. Seperti yang dibilang lagi, balik lagi ya, soft promote, soft influence. Jadi nggak usah langsung gamblang, langsung bilang ini ya materi dan lain sebagainya, PPT, slide, nggak kayak gitu. Jadi kita bergantung lagi sama audiens kita itu seperti apa. Dan kembali ke sifat alami remaja itu sendiri, nggak suka yang ribet, maunya yang simpel, maunya yang 3 detik langsung paham, ternyata ini artinya gitu, maunya yang 5 detik langsung tahu gitu ya, durasi gitu. Makanya itulah yang bisa kita kasih sebagai inisiatif apa yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap sesama kita gitu. Oke, jadi sebenarnya udah banyak banget usaha-usaha yang sudah diterapkan untuk mempertahankan nilai-nilai nasionalisme di kalangan remaja khususnya, karena peran remaja itu sangat penting dalam pembangunan bangsa kita. Jadi di sini apakah menurut kakak sekalian bahwa pemuda itu perlu terlibat aktif nggak dalam program-program genre nih khususnya? Perlu. Kayaknya kayaknya udah terjawab juga ya tadi teman-teman, bahwa kita di genre punya nilai itu, kita di genre punya prinsip meaningful participation itu ya. Jadi memang harus terlibat, memang harus ikut dalam semua hal gitu, kegiatan yang dilakukan gitu sih kalau dari aku. Iya, nggak ada tambahan. Nggak ada tambahan. Karena emang itu kayak tidak ada penolakan. titik gitu. Iya, titik nggak ada koma karena MYP itu sendiri. Kalau kita isi titik koma jeglek gitu. Isi titik koma jeglek gitu. Oke, jadi benar-benar udah paten banget ya kalau pemuda itu harus terlibat aktif dalam program genre atau generasi berencana nih teman-teman. Mungkin yang udah masuk genre sudah merasakan dampaknya nih. Yang belum mungkin bisa join langsung ya untuk merasakan dampaknya. Yang kita pelajari karena yang kita pelajari dan kita terapkan di sini tuh sangat amat relate banget teman-teman, dan sangat amat kontekstual sekali dengan kehidupan kita sebagai remaja gitu. Dengan semua dinamikanya, dengan semua kompleksitas dari remaja itu sendiri, kita semua pelajari di sini di genre itu sendiri gitu. Karena kita nggak cuman berbicara tentang organ reproduksi aja gitu. Bukan cuma tentang menjaga pola makan aja, tapi juga toxic relationship, gaslighting, mental health dan gitu. lain sebagainya, semua yang relate sama kehidupan remaja. Makanya kenapa kita selalu bilang bahwa semua remaja itu harus terlibat di genre. Itu penting banget karena kalian semua itu adalah bagian dari kita remaja generasi yang berencana. Karena contohnya udah ada, maksudnya aku sendiri sangat amat merasakan impact itu gitu loh. Dan mungkin Purik juga merasakan, dan semua orang Gen Rangers se-Indonesia, bukan se-kabupaten aja tapi se-provinsi dan se-Indonesia juga merasakan hal yang kita rasakan gitu. Aku pertama kali ngerasain sosialisasi yang beda, yang bukan cuma duduk doang dapat nasi gitu ya. Kalau ada nasi yang berpartisipasi. STT habis. Nggak cuma itu doang. Jadi aku lihat insight atau side yang berbeda dari sosialisasi itu di genre gitu. Bener-bener. Oh ternyata seseru ini ya sosialisasi. Yang ini kayaknya bukan sosialisasi, ini main game yang berkedok sosialisasi. Aku ngelihatnya seperti itu. Jadi seseru itu loh genre. Bener. Dan semenarik itu buat aku sebagai perspektif remaja. Karena jadinya kalau kita udah interest banget di awal, kayak tertarik banget dengan semua hal yang disampaikan, informasi yang kita terima juga akan menjadi sebuah informasi yang long term memory gitu di otak kita, bukan yang masuk kanan keluar kiri atau sekedar lewat gen gitu. Nggak kayak gitu teman-teman. Oke, jadi di sini aku relate banget ya sama Kak Dwi dan Kak Purit, karena aku sendiri juga mengalami kalau sosialisasi dari genre itu beda dari yang lain. Konsepnya itu beda karena dikemas dengan games dan permainan yang unik yang belum aku dapat di sosialisasi lainnya seperti itu. Jadi before after masuk genre itu mungkin bisa dilihat dari konten-kontennya Kak Purit dan Kak Dwi ya. Dari mungkin sebelum Kak Dwi dan Kak Purit masuk genre itu kayak gimana, dan setelah masuk genre itu kayak gimana gitu. Jadi keseruannya itu bisa kalian lihat dari konten-kontennya Kak Dwi dan Kak Purit, bagaimana cara mereka untuk menginspirasi para remaja, khususnya remaja di Bali, untuk tetap semangat dan
berani untuk memiliki perencanaan serta berani untuk membawa perubahan seperti itu. Jadi di sini dapat aku rangkum mengenai pembicaraan Kak Dwi dan Kak Puri tadi, yang dimana bahwasanya remaja maupun pemuda itu diharapkan bisa memberikan wawasan baru tentang bagaimana pemuda Indonesia atau remaja Indonesia bersinergi, berkontribusi, berkolaborasi untuk memajukan bangsa Indonesia serta menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme, teman-teman. Nah, melalui kolaborasi serta pengembangan diri melalui program genre juga di Hari Sumpah Pemuda ini kita berharap pemuda dapat menjadi motor ekonomi hingga budaya dan dapat membawa perubahan, walaupun kita mulai dari perubahan yang kecil, tapi dari yang kecil itu akan menjadi perubahan yang besar, karena ada pepatah mengatakan bahwa dikit-dikit lama-lama jadi bukit, seperti itu. Oke, jadi dengan demikian Sumpah Pemuda dapat dijadikan inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang membangun Indonesia Raya yang lebih sejahtera dan bermartabat, teman-teman. Merdeka gitu. Ya, merdeka gitu. Oke, jadi kita sama-sama wujudkan Indonesia Emas tahun 2045 dengan peran remaja seperti itu. Oke, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang asik kita pada kali ini, Kak, mungkin dari Kak Dwi sama Kak Purut, apakah ada kata-kata motivasi sebelum kita closing nih? Waduh. Gitu. Kata-kata mutiara gitu. Kata-kata hari ini dong, Kak gitu. Silakan kata-kata hari ini. Oke. Mungkin ini akan jadi closing statement ya dari aku, teman-teman, bahwa ya ini terdengar sedikit template, tapi harus selalu aku gaungkan, teman-teman, bahwa Soekarno mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia gitu. Dan sebenarnya itu sangat amat memberikan semangat tersendiri ya, teman-teman, bagi aku sendiri, insightful banget kata-kata itu gitu. Dan di balik itu semua ada sebuah makna yang sangat amat mendalam, sangat amat penting, terlebih lagi bagi kita sebagai pemuda, bagi kita sebagai remaja yang akan meneruskan tonggak pembangunan bangsa ini gitu. Karena dimana ketika kita bersatu, padu menjadi satu, tentu sebuah hal yang selama ini kita cita-citakan, selama ini kita impi-impikan terkait dengan keberlangsungan bangsa Indonesia, keberlangsungan kita sebagai remaja, pemuda dalam menjalani kehidupan ini akan bisa kita wujudkan dengan sangat gampang meskipun ada banyak tantangannya gitu. Jadi di Hari Sumpah Pemuda ini juga menjadi, ya balik lagi, menjadi alarm dan menjadi penanda bagi kita untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air, nilai-nilai nasionalisme, dan memberikan perubahan, memberikan sebuah impact kepada masyarakat luas, tetapi juga tetap mempertahankan dan memperlihatkan nilai luhur dari bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Setuju banget. Kalau dari aku sendiri mungkin tadi politisinya ada Pak Soekarno. Insinyur Soekarno. Mungkin dari John F. Kennedy pernah berkata kalau jangan tanyakan apa yang telah diberikan oleh negara Anda, tapi tanyakan apa yang udah kalian kasih buat negara kalian gitu. Dan negara yang berkualitas bisa kita lihat dari sumber dayanya ya, kita lihat dari orang-orangnya. Negara yang berkualitas itu dilihat dari orang-orangnya yang bangga akan identitas bangsanya itu sendiri. Setuju. Jadi kalian nggak perlu perang lagi kayak dulu, kalian cuma perlu ingat adanya Sumpah Pemuda, kalian harus ingat kalau kalian perlu mempertahankan apa yang sudah diperjuangkan di zaman itu gitu. Terus sekarang juga kalian sebagai tuan rumah, kalian tidak akan pernah membiarkan orang lain, tidak akan pernah membiarkan pencuri untuk masuk rumah kalian dan membukakan pintu. Jadi istilahnya kayak gitu. Jangan kasih jangan kasih negara lain untuk mengklaim budaya kalian. Kalau kalian nggak mau hal itu terjadi, ya kalian pelajarin dan juga lestarikan. Dan jangan lupa untuk tetap menerapkan Sumpah Pemuda itu sendiri ya. Bertanah air yang satu, berbahasa yang satu, dan berbangsa yang satu. Karena kita semua adalah Indonesia. Oke, jadi keren banget kata-kata hari ini dari Kak Dwi dan juga Kak Purit ya, teman-teman. Semoga dapat memotivasi teman-teman sekalian seperti itu. Aku juga ucapin terima kasih buat Kak Dwi dan Kak Purit karena sudah membangkitkan semangat kita pada hari ini dengan wajah yang ceria dan juga materi-materi serta kata-kata mutiara yang sudah dilontarkan. Semoga dapat membangkitkan semangat teman-teman yang nonton untuk selalu berpegang teguh pada diri teman-teman sendiri gitu, untuk tetap
mengobarkan semangat nasionalisme teman-teman semuanya, seperti itu. Oke, tak terasa ya bincang-bincang kita pada kali ini mengupas tuntas terkait topik kita, yaitu tentang Sumpah Pemuda gitu. Jadi yang dimana kali ini peran pemuda Indonesia itu dalam mewujudkan bangsa dengan semangat Sumpah Pemuda, dan mungkin teman-teman di rumah juga akan merasakan insightful-nya dan lebih bersemangat lagi nih untuk menjadi pemuda yang berdampak bagi bangsanya. Seperti Kak Furit dan Kak Dwi udah berdampak bagi remaja Bali melalui usaha-usaha mereka dan juga peran mereka sebagai duta genre seperti itu. Oke, jadi aku ucapin makasih banyak lagi untuk Kak Dwi dan Kak Furit karena sudah meluangkan waktunya. Selamat Hari Sumpah Pemuda pokoknya bagi teman-teman pemuda semua di seluruh Bali, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Karena kita harus menjadi pemuda yang sehat, cerdas, ceria gitu. Kita harus menjadi pemuda yang selalu ingat dan bangga akan nilai dan cinta nasionalisme, nilai-nilai bangsa kita. Gitu. Semoga semangat Kak Dwi dan Kak Purit bisa nular ke kalian semua ya. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya bincang-bincang kita pada kali ini. Saya selaku moderator podcast kali ini juga mohon maaf pada teman-teman jika ada salah kata dalam penyampaian podcast kita kali ini. Dan juga di sini tidak lupa aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast kita kali ini di podcast BKKBN Bali. Dan jangan lupa nih untuk subscribe channel YouTube kita serta nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika kita upload video terbaru, teman-teman. Oke. Dan jangan lupa follow Instagram Genre Bali di @genre_Bali. Oke, jadi kalau kalian juga mau melihat perjuangan Kak Purit dan Kak Dwi atau bisa atau pengen melihat konten-kontennya Kak Dwi dan Kak Purit, kalian bisa juga kepoin Instagramnya Kak Purit dan Kak Dwi. Di sana ada konten-konten yang menarik dan juga apa yang mereka katakan sudah terrealisasi juga di konten-konten mereka, seperti itu teman-teman. Mungkin ada tambahan lagi? Cukup. Matur sukses ya. Dan terima kasih. Dan juga tim yang sudah bekerja di balik layar. Oke, saya Ica pamit undur diri, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye.